Segala puji hanya kepada Allah atas nikmat dan karunia-Nya. Masih tertutup segala kesalahan, masih terbuka seluruh pintu taubat, masih terbuka pintu untuk beramal. Semoga hari-hari yang diberikan jadi kebaikan, jadi bakal terbaik untuk pulang kelak. Dan kita mudah-mudahan dikumpulkan kelak di dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Salawat salam semoga selalu tercurah pada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarga dan sahabat-sahabatnya, dan semoga Allah sanggupkan kita istiqomah meniti sunnah-sunnahnya insyaallah. Salam tazim kami kepada seluruh teman-teman yang sudah hadir, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, merelakan waktu, ongkos, energi, pasti Allah berikan balasan yang terbaik. Terima kasih, dan bismillah, mudah-mudahan Allah terima amal soleh kita hari ini ya. Izin mau memulai dari dua hadis dulu. Yang pertama tentang seseorang yang namanya Abdurrahman ibnu Muljam. Pernah dengar? Nah, ini bukan orang baik ya. Ini nama orang yang bunuh Sayyidina Ali. Ya. Kenapa tiba-tiba ngomongin dia? Kita ambil hikmahnya ya. Mereka, Abdurrahman ibnu Muljam dan golongannya disebut orang-orang yang disebut Khawarij ya. Khawarijnya pernah dengar ya? Khawarij ini dari zaman Nabi udah disebutin bahwa suatu saat akan datang suatu kaum yang sholat kalian nggak ada apa-apanya dibanding sholat mereka. Ini merekanya bukan ke kita ya Pak. Kaliannya bukan ke kita. Kaliannya ke level para sahabat nih. Yang ibadahnya sebegitunya, tapi tetap dikatain sholat kalian, hei para sahabat, nggak ada apa-apanya dibanding sholat mereka. Karena sholatnya orang Khawarij ini sampai jidatnya berdarah-darah. Bacaan Quran kalian nggak ada apa-apanya dibanding bacaan mereka. Karena mereka bacaannya sampai suaranya parau, serak, hilang. Tapi disebutkan keimanan mereka melesat seperti anak panah, nyasar entah kemana-mana. Dan disebutkan mereka jenis-jenis manusia yang paling Allah benci. Coba, orang sholatnya sampai jidat berdarah-darah, baca Quran sampai suaranya serah, tapi manusia yang paling Allah benci. Ya. Karena ya itu dia. Bacaan Qurannya tidak sampai ke hatinya, hanya sampai ke kerongkongannya. Sampai selevel sepupu Ali, menantu Nabi, sepupu Nabi, menantu Nabi, Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhahu radhiyallahu anhu, dianggap kafir dan dibunuh. Waktu pengen dihukum mati, Pak, dipotong kedua tangannya, nggak bergeming, sambil zikir aja, ngerasa bener dianya. Dipotong kedua kakinya, nggak bergeming, kita dicubit aja bisa bilang au, ya. Ini dipotong dua tangan kaki, nggak bergeming. Ketika mau dipotong lidahnya, baru komplain, memohon jangan dipotong. Ya orang nanya, tangan kaki nggak apa-apa, kalau lidah komplain. Dijawab sama dianya kayak begini coba. Aku tidak mau mati dalam keadaan tidak berzikir kepada Allah. Segitunya ini orang zikir terus. Ya, tapi begitulah ya. Jenis manusia yang paling Allah benci. Dan juga Nabi di riwayat lain menyebutkan atau maqal, kalau aku masih ada saat mereka ada, aku yang akan memerangi mereka. Tapi ternyata Nabi wafat duluan ya. Itu hadis yang pertama. Hadis yang kedua, Nabi lagi kumpul sama sahabat di masjid Nabi, nunjuk ke pintu, bakal datang seorang ahli surga nih. Nah ini lebih terkenal hadisnya. Yang datang tidak disebutkan namanya, bapak-bapak dengan jenggot basah habis wudhu, tidak termasuk sahabat yang kita kenal namanya ya. Bahkan di hadis itu aja nggak disebutin namanya siapa. Dan itu disebut oleh Nabi 3 hari berturut-turut. Orangnya itu lagi. Maka sahabat penasaran. Anaknya Amr bin As, namanya Abdullah bin Amr bin Al-As, bilang ke orang tadi, saya ada masalah sama ayah saya, boleh nggak nginep di situ, di rumahnya. Rencananya mah pengen tahu amalannya apa. Kok Nabi sebut 3 hari berturut-turut ahli surga. Nginep akhirnya di rumahnya sampai ke hari ketiga, nggak nemu yang spesial. Tahajud enggak, ibadah yang wajib doang, bacaan Quran ya gitu, bukan seperti para sahabat yang ahli Quran. Akhirnya setelah hari ketiga jujur, sebetulnya saya nggak ada masalah sama ayah saya, tapi pengen tahu kenapa Nabi sebut engkau 3 hari berturut-turut ahli surga. Ya dijawab, seperti yang kau lihat, nggak saya tambahin, nggak saya kurangin. Oh boleh pinjam? Alhamdulillah. Nggak puas digulingnya, udah pakai gelas aja. Dah, syukran ya Zat. Seperti yang kau lihat, tidak saya kurangi, tidak saya tambahi. Tapi aku tidak pernah tidur dalam keadaan
belum memaafkan orang-orang yang menyakitiku. Aku tidak pernah ingin nikmat itu hilang dari orang lain. Aku tidak pernah sedih ketika orang lain berbahagia atau sebaliknya. Sedikit ibadahnya, tapi nyampe ke hati. Berarti ayatnya apa? Quran surat 26, Asy-Syu'ara, ayat 88 sampai 89-nya. Yauma la yanfa'u malu wala banun, akan ada hari di mana tidak bermanfaat lagi harta dan anak-anaknya, karena memang kita tidak akan ditanya anaknya jabatannya apa, saldonya berapa, enggak ya. Illa man atallaha biqalbin salim, kecuali dia yang datang kepada Allah dengan qalbin salim. Secara bahasa salim itu selamat sebetulnya, hati yang selamat. Tapi di artinya hati yang bersih, ya. Sehingga akhirnya kenapa ini jadi mukodimah? Yuk kita tuh ngaji buat apa? Karena kalau makin sering ngaji, justru malah makin jago nyari kekurangan orang. Padahal seharusnya tujuan ngaji adalah makin tahu, makin jago nyari kekurangan diri sendiri. Na'udzubillah. Apa yang mau dibanggain? Sengaja Allah hadirkan ada orang-orang seperti orang Khawarij, supaya akhirnya kita tuh nggak bisa belagu sama amalan kita. Karena ada yang baru akhirnya mentang-mentang udah hafal juz 30, ke orang yang masih alif batasa itu belagu jadinya. Padahal ada orang-orang yang seperti Khawarij itu. Tapi tetap disebut oleh Nabi manusia yang paling Allah benci. Ya. Sehingga akhirnya ini jadi pemicu kita ya untuk adalah bersatu. Kadang kalau mau jujur malu ya sama Palestina. Coba kita kalau mau donasi ke Palestina emang mikir mereka kunut nggak ya? Celananya cingkrang nggak ya? Jarinya kalau tasyahud utak-utakan apa enggak ya? Enggak kan? Enggak. Masa iya tapi kita baru bisa bersatu tanpa mikirin itu semua setelah darah mereka tertumpah dulu. Sing akur. Ya. Kenapa orang masih pada berantem? Oh ini ada analogi yang bagus. Beberapa malam ini lagi bulan purnama. Lihat nggak? Tadi malam atau nanti malam insya Allah masih ada. Kalau ada umur itu juga ya. Kudu siap-siap ya. Ada nggak orang lihat bulan purnama teh dengki? Bu, nggak boleh lihat bulan itu ya. Cuman saya tahu yang boleh lihat. Ada yang kayak gitu? Nggak ada ya. Satu dunia lihat bulan barengan, kebagian nggak? Kebagian, muat. Jadi, seperti itulah kalau kita memperebutkan sesuatu yang luas. Ya, nggak perlu sikut-sikutan. Kalau rebutinnya sesuatu yang sempit, kudu sikut-sikutan. Contoh dunia udah ngedapetinnya harus bak-bak, udah bonyok pun belum tentu dapat. Contoh penduduk Indonesia 270 juta, yang boleh jadi presiden berapa orang? Dua. Tetap aja sedikit ya, kalaupun dua dari 270. Bayangin ratusan juta orang rebutin satu tempat. Nah itu gimana berantemnya? Kemarin yang rebutan cuma 3 aja berantemnya se-Indonesia. Tapi kalau 270 jutanya ngerebutin sesuatu yang luas, contoh, semuanya sujud, takwa, hafalin Quran, beramal soleh, semuanya pengen ke surganya Allah, muat nggak surga? Muat. Nggak perlu sikut-sikutan ternyata ya. Maka kalau tadinya kita akur-akur aja, tahu-tahu berantem, sederhana. Mungkin ada dunia nyelip di antara kita. Karena kalau misalkan bukan itu yang dikejar, yuk bisnis yuk, ini kan aku yang rugi terus, kok aku yang nombokin terus. Bismillah dari awal biar jadi amal soleh. Dalam Islam kan yang rugi bukan yang dizolimi, tapi yang menzolimi. Bisa jadi gara-gara kerugian ini, ada dosa saya yang nggak bisa kehapus, jadi kehapus gara-gara ini. Ya, udah mikirnya gitu aja. Istilah ya. Kita lanjut. Requestnya tadi kata Kak Dini tentang keluarga ya. Ini berarti udah berkeluarga semua. Belum? Masih nyari. Ada yang mau menjadi solusi? Oh masih ada yang jomblo ini teh. Istilah. Semoga pasangannya soleh-soleha. Tahu rumus jodoh? Cepat atau lambat pasti ketemu. Betul. Paling cepat di dunia, paling lama di surga.
Pertanyaannya satu, mati itu ke surga atau enggak? Iya dong, lebih penting itu. Karena ada yang bela-belain lepasin surganya, yang penting demi dapat jodoh di dunia. Ya udah deh, nggak apa-apa, dicolek, nggak apa-apa deh pacaran, nggak apa-apa. Ya, jangankan pacar naksir, satu dunia naksir yang punya surga nggak suka juga repot ya. Tenang aja. Jadi jangan sibuk mencari, sibuklah menjadi. Kadang kita tuh suka salah fokus, contoh ya. Gimana ya? Ketertarik sama orang nih, dan itu fitrah sebetulnya, nggak apa-apa. Begitu naksir, kita sibuk mikirinnya apa coba sob? Gimana ya caranya biar dia naksir? Akhirnya karena kebanyakan mikir gimana caranya, akhirnya minjem jaket temen, minjem motor temen, ya. Biasa nggak pernah mandi jadi mandi kalau mau ketemu dia. Ya. Padahal hati dia tidak dibolak-balikan oleh itu. Ya. Ya. Yang dikejar pemilik hatinya aja. Layakan diri kita di hadapan pencipta jodoh. Kalau sudah dianggap layak, nanti dikirimin yang terbaik. Ya. Karena dengan kita melayakkan diri, yang tidak layak juga akhirnya jadi malu kalau mau ngedeketin. Kadang pun kan ya, pernah nggak misalkan ya Allah, ada perasaan saya dari awal nih ngaji baru awal hijrah, ketemu sama yang mungkin menurut kalian cantik luar biasa, tapi ya udah syar'i, udah hafal Quran, minder duluan. Ya. Jadi akhirnya yang mau juga jadi melayakkan diri dulu. Ya. Jadi jangan tunggu kaya dulu baru sedekah. Sedekah dulu, nanti Allah jadiin kaya. Jangan tunggu ada yang soleh dulu baru jadi soleha. Jadi soleha dulu, nanti Allah kirimin yang soleh. Ya, nah, udah bismillah, gitu aja. Sibuk melayakkan. Ya, baik, bicara tentang keluarga. Bismillah. Kabar buruk dulu ya. Diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu mendengar dari Nabi Akamokola Rasul Muhammad SAW bersabda yang maknanya bahwa setan itu dari golongan bangsa jin, ya, suka ngumpul juga ternyata. Pas ngumpul saling menyebutkan prestasi masing-masing. Aku berhasil membuat manusia mencuri, belum. Ada yang lebih hebat gak? Aku berhasil membuat manusia membunuh, belum. Mana yang lebih hebat? Ketika ada yang berkata setannya, aku berhasil membuat sepasang suami istri bercerai. Maka dijawab, ni'ma syaitan anta, sebaik-baiknya setan adalah kamu. Jadi gimana maksudnya kok setan aja sampai bikin satgas? Namanya jin dasim, tugasnya ganggu rumah tangga. Dan sebetulnya Allah pengen pendidikan generasi itu di mana? Apakah tinggal kita datang ke Pak Kiai, masukin ke pesantrennya, Pak tolong ya Pak Kiai, lulus-lulus jadi soleh. Masa iya saya anak itu? Sedangkan satu Kiai ngurus 1000 anak. Ternyata jawabannya, ayatnya apal insya Allah. Surat 25 Al-Furqan, ayat 74. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Kok itu bukannya ayat supaya rumah tangga, anak, istri jadi penyejuk mata? Betul. Itu ayat tentang keluarga. Tapi output dari keluarga yang saling jadi penyejuk mata adalah lil muttaqina imama. Jadi pemimpin, atau jadi orang bertakwa, atau bahkan pemimpin orang-orang bertakwa. Karena memang tetap lebih masuk akal sepasang suami istri mendidik, ya terserah Allah ngasihnya berapa. Kata Allah sanggupnya 8, 8 pasti anaknya. Kata Allah sanggupnya 2, 2 pasti nanti anaknya. Ya. Walaupun masih banyak sekali amal soleh yang lain. Ya. Dan ini tetap jauh lebih masuk akal daripada sekedar satu kiai menyolehkan 1000 anak. Nah ini masih lebih, apalagi ternyata nggak boarding, ya. Atau nggak boarding tapi kiainya juga nggak setiap hari ada di tempat. Tetap lebih masuk akal, ya orang tua didik anak-anaknya. Apalagi kan nggak langsung lahir di pesantren.
Rasa nggak ada orang main belajar nerbangin pesawat asal-asalan sebelum dia sekolah dulu. Ibu mau bisa bahasa Rusia, ada kuliahnya. Mau jadi arsitek, ada kuliahnya. Tapi pengen jadi ayah yang baik, ibu yang baik, orang tua yang baik, anak yang baik, nggak ada. Bapak jurusan apa, Pak? Jurusan ayah yang baik, nggak ada. Adanya di agama, tapi terus nggak mau ngaji. Tahu-tahu langsung membina rumah tangga, nggak pakai ilmunya. Oh, ajib, itu luar biasa. Bumbu-bumbunya pasti nanti luar biasa, ya. Maka ini mulai dari situ. Maka ketika bicara pendidikan, dua pilar utama pendidikan dalam Islam nggak cuma di keluarga ini, baik juga atasan ke bawahan, bos ke karyawan, guru ke murid. Pilar utamanya cuma dua. Satu, doa. Dua, keteladanan. Ulangi. Satu, doa. Dua, mulai satu-satu ya. Ngomongin doa, Papa ambil contoh Imam Syafi'i. Anak-anak dan murid-murid beliau, alhamdulillah memang pada jadi orang luar biasa juga. Walaupun memang amat sangat sulit menyaingi kecerdasan Imam Syafi'i ya, rahimahullah. Tapi pada jadi luar biasa memang. Salah satunya adalah memang beliau itu kalau bangun tahajud doain mereka, nggak doain diri sendiri. Kok kenapa harus ditahajud? Kan ada yang 5 waktu. Punten kalau mau jujur 5 waktu walaupun tentu berpahala besar, tapi 5 waktu mah itu paketan seorang minimal muslim nanti. Sekarang aja yang kadang ada penurunan yang dia wani soleh karena habis Jumatan, padahal teh emang seminggu teh sholat Jumatan doang. Nah, pokoknya begitu udah judulnya muslim kan emang pasti dia 5 waktu mah pasti kudunya mah ya. Nah, bicara tentang tahajud ini dia Insya Allah ya. Kau mau tanya dulu, apa bedanya Nabi sama Rasul? Nabi dapat wahyu untuk dirinya, Rasul dapat wahyu untuk disampaikan kepada umat. Waktu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq turun ayat 1 sampai 5 surat 96. Muhammad sallallahu alaihi wasallam waktu itu jadi nabi atau rasul? Nabi. Kenapa ayat 1 sampai 5 belum ada perintah berdakwah? Kapan ada perintah berdakwah? Gak lama setelah itu. Turun surat 74 Al-Muddatsir 1 sampai 7. Ya ayyuhal muddatsir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir wal rujza fahjur wa la tamnun tastakthir wa li rabbika fasbir ya. Ayat kedua, qum, bangkit, fa'anzir, dan berikan peringatan. Oh, udah disuruh tuh. Tapi ternyata sebelum turun Muddatsir, turun surat 73-nya, Muzammil. Muzammil gimana bunyinya? Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid 'alaihi wa rattilil qur'ana tartila. Canggih euy aya ieu ya. Insyaallah. Lihat lagi ya. Al-Muzammil ayat kedua, kum, bangkit, min laila, dari sebagian malam, illa qalila, kecuali cuma sedikit. Nah, Nabi disuruh bangun tengah malam mau ngapain dulu? Tahajud. Masa ya ronda ya? Ini jauh sebelum Isra Mi'raj loh. Perintah sholat 5 waktu kan Isra Mi'raj. Itu bahkan selepas Abi Thalib wafat, selepas Khadijah radhiyallahu anha wafat, baru turun tuh yang 5 waktu. Ini dari awal banget. Dari awal banget. Yang pertama kali disuruh oleh Allah tahajud dulu. Ibarat ini Nabi baru dapat mandat di usia 40. Tugasnya ngajarin tauhid ke satu dunia. Mulainya di tempat yang paling tidak bertauhid. Sekeliling Ka'bah ada 360 patung berhala. Wanita diperbudak, dijual belikan. Kalau ada perempuan ngelahirin, disuruh depan rumah sama suaminya karena ada tanah yang sudah digali. Kalau keluarnya bayi perempuan langsung dikubur hidup-hidup. Nanti baca tafsir surat At-Takwir ya, surat 81 ayat 9, bi ayyi dzambin qutilat, atas dosa apa kami ini dibunuh. Itu pertanyaan bayi-bayi itu ke hadapan Allah. Baru dia lahir, belum dia dosa, langsung dibunuh, hidup-hidup. Ya. Di tempat seperti itu, dan pertama kali beliau nyampein dirinya Rasul, yang percaya cuma 4 orang. Istrinya, sahabatnya, sama anak kecil 2 orang. Ya. Ali sama Zaid.
Tapi 23 tahun kemudian, satu jazirah Arab udah muslim semua. Satu jazirah Arab tuh bukan Mekah Madinah ya, sekarang 7 negara. Arab Saudi, Arab Saudi, Yaman, Oman, Qatar, Uni Emirat Arab, Bahrain, Kuwait. 7 negara. Negeri lain jadi negeri muslim, mereka minta ahli apapun ke Madinah, Madinah punya. Jumlah sahabat ketika Nabi wafat dulu nggak ada sensus, tapi kita ambil pendapat para ulama, contoh Imam As-Suyuti atau Imam Abu Nuaim Al-Asfahani, kita garis tengahkan sekitar 120.000 sahabat. 120.000 yang punten ya, kita ngedidik satu anak aja jadi soleh, biar ngedidiknya 23 tahun. Pasti bakal soleh? Nggak tahu, segitu satu. Ini gimana caranya Nabi 23 tahun menghasilkan 120.000 orang hebat? Yang Syekh Dr. Munir Ghotban dalam bukunya menuliskan bahwa kalau satu dari sahabat ini masuk ke negeri lain, bukan dia terpengaruh negerinya, tapi satu sahabat ini bisa mempengaruhi negeri lain. Ya, setelah Nabi wafat itu sampai akhirnya 13 abad setengah ke depannya terus, akhirnya kan Islam berjaya ya, sampai terakhir terus Turki Utsmani ya, menguasai 2/3 dunia. Nah, mulainya tuh pakai apa tuh? Sampai akhirnya bisa jadi seperti itu. Ternyata perintah awalnya disuruh ngapain dulu? Tahajud. Ya. Tahajud sama bismillah. Lakuin sholat malam. Ya, mangga, silakan. Ya. Kiai Haji Arifin Ilham almarhum Azikro Sentul ya, pernah bilang kayak gini, orang dengan tahajud itu Allah akan berikan yang namanya haibah jalaliyah, seperti rasa kecintaan yang dimunculkan di hati orang-orang dan datangnya dari keagungan Allah. Sehingga misalkan beliau kasih perumpamaan, 2 orang bicara, isinya plot persis sama. Cuman yang satu nggak pernah tahajud, yang satu ahli tahajud, itu Allah bisa jadikan, kok saya kalau dengar beliau ngomong kayak kena ya, kayak pengen berubah, kayak pengen ngamalin. Padahal saya udah pernah denger loh di radio, entah pernah baca. Tapi kok kalau dia yang ngomong, mungkin orangnya punya senjata itu. Haji, ya. Ayo bismillah, doain. Dan muntah haji. Terserah, ini untuk semuanya kan, guru ke murid, atasan ke bawahan, orang tua ke anak. Itu senjata luar biasa, ya. Minimal 2 rakaat udah bismillah. Waktunya panjang dah. Habis sholat Isya masih duduk, masih di masjid, masih habis salam duduk, sempat ketiduran sebentar, nggak semenit misalkan, udah boleh itu sholat tahajud karena udah ketiduran. Beres sholat Isya terus udah ketiduran, udah silakan. Walaupun waktu yang paling utama, ada waktu utama, waktu yang lebih utama, waktu yang paling utama, yang paling utama sepertiga malam ya. Tapi udah bismillah ya. Itu senjatanya, bangun sholat malam. Apalagi ada yang luar biasa ada kalau dari sholat malam itu. Ini di Bukhari ada, di Muslim ada, Abu Daud juga ada, Tirmizi juga ada. Jadi kalau ada, kalau Rasulullah Muhammad SAW bersabda yang maknanya, barang siapa terjaga di malam hari, lalu dia membaca La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dilanjutkan, alhamdulillah wa subhanallah wa la ilaha illallah, Allahu akbar, wala haula wala quwata illa billah. Terakhir ditutup Allahu magfirli. Nanti ada yang riwayatnya nyebut ini, ada yang subhanallah dulu baru alhamdulillah, tapi kalau yang di Muslim itu alhamdulillah dulu baru subhanallah ya. Ditutup dengan Allahu magfirli. Emang kenapa kalau baca itu, kata Nabi, kalau dia berdoa akan dikabulkan. Kalau dia sholat, Allah terima sholatnya. Ini yang lebih mahal kata saya mah. Kita mungkin udah nggak bisa, Pak, udah berapa kali sholat dari lahir sampai detik ini? Mungkin nggak gitu. Tapi kalau pertanyaannya diganti, jawab Pak, sholat Bapak yang mana yang Bapak yakin diterima sama Allah? Allahu a'lam. Ini nanti bangun misalkan, terus duduk dulu, La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alhamdulillah wa subhanallah wa la ilaha illallah, Allahu akbar, wa la haula wa la quwata illa billah. Di riwayat yang itu nggak pakai alil lazim ya, cuman apa itu? La haula wa la quwata illa billah, Allahumma gfirli. Dah.
Wudu, sholat, sebelum sholat, ya Allah, aku tahu hamba masih ngantuk, ya Allah. Tapi bismillah, hamba beriman kepada yang disabdakan oleh Rasul. Terima sholat hamba yang ini, ya Allah. Kan kalau ke orang mah gini ya, kita datang bawa 1000 kebaikan, bisa hilang tuh gara-gara satu kesalahan. Kalau ke orang. Kalau ke Allah kan kebalik. Kita datang bawa 1000 kesalahan, ada satu aja amalan yang Allah terima. Allah punya hak dan kuasa ngampunin 1000 salah lainnya. Pertanyaannya kan berarti kan, nih, ini perbandingan ya. Kita kalau maksiat pasti kecatat nggak? Pasti, ya. Walaupun pintu tobat masih selalu terbuka. Kita maksiat pasti kecatat. Giliran beribadah, yakin keterima. Karena kan ibadah ada yang sah, ada yang diterima. Sekedar sah ya udah, rukun dan syarat terpenuhi. Diterima nggak tapi? Ini abis main futsal masih kecek, masih keringetan, bau ketek. Wudu ya langsung ya. Udah mau sholatnya lupa rakaat sambil mikirin abis ini mau makan apa. Oh nggak nyambung. Tadinya nyari kunci nggak ketemu, giliran sholat malah ingat, oh iya di kantor. Sah. Syarat rukun terpenuhi. Diterima. Wallahu a'lam. Asalnya jauh kayaknya ya. Udah Al-Fatihah belum ya? Belum. Ini rakaat 3 atau 4 ya? Gitu terus. Insya Allah. Sampai akhirnya salamnya juga salah. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum. Asa beda ya? Iya. Ngandelin yang kayak, aduh beneran lah, serius. Akhirnya, ya udah cobain, bangun. Dan kadang Allah tuh, Masya Allah ya. Nanti kalau pengen dibikin bangun mah gampang, digigit nyamuk kayak. Digigit singa kalau perlu. Atau ya pengen pipis. Atau ya gampang kalau udah pengen bangunin Allah. Ya sempetin lah 2 rakaat. Lanjut. Yang kedua, tadi 1 doa, 2 keteladanan. Berarti kita mulai dari pertanyaan ini. Nabi didik sahabat sampai jadi hebat. Pernah mukul nggak? Didik sahabat, punten ya. Ada riwayat seperti ini. Ibnu Abbas waktu nginep di kediaman Nabi sholat malam masbuk di belah kiri. Ada riwayat walaupun paling banyak digeser tangannya ditarik ya. Tapi ada riwayat yang menyebutkan ditarik kupingnya dijewer, dipindahin ke kanan. Nah, jadi kalau sholat duaan, masbuknya di kanan, jangan di kiri. Ya. Kecuali emang udah paling kanan mentok tembok, nah itu gimana ya. Jangan digali dulu temboknya. Maka, atau ada riwayat ini lebih terkenal. Menjelang Nabi wafat, ini ada di Abu Daud ya. Menjelang Nabi wafat, Nabi nanya, siapa yang pernah aku zolimi? Silakan balas. Ada yang angkat tangan. Perut saya kepukul pakai kayu. Oh, silakan balas. Dijawab, waktu kepukul aku nggak pakai baju. Nabi buka pakaian atasnya, kelihatan perutnya lagi diganjel batu, lagi nahan lapar. Silakan balas. Sahabat yang lain udah keren, ini orang ngaco banget berani-beraninya. Pertanyaannya, orang itu akhirnya mukul Nabi atau meluk Nabi? Oh, tahu riwayatnya berarti. Tahu hadisnya ya. Sahabat, ada yang pernah kena fisik sama Nabi? Nggak ada yang dendam, benci, dengki, nggak mau ngikutin beliau, nggak ada. Ya. Kenapa? Ya itu dia. Mengagumkan Nabi itu. Ya. Karena kita kalau udah dikasih tahu sama orang yang kita kagumi, oh beda. Kadang cuma satu lirikan mata, jangan, udah nurut. Ya. Tapi kalau dikasih tahunya sama yang tidak kita kagumi, mau berucap seindah apapun, Allah. Ini kayak gituin kan? Karena aslinya semua orang itu ketika dinasehati ada mekanisme yang secara otomatis tuh langsung mikir, tuh ntar dulu. Ini orang teh pantas nggak saya dengar? Ya, seperti itu. Ya. Kalau ke istri dan anak-anaknya, kebalik, nggak pernah mukul. Meskipun ada ayat, contoh surat 4 An-Nisa ayat 34, Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, laki-laki itu pemimpin bagi perempuan. Panjang ayatnya dan di dalamnya juga ada perintah kalau istri berperilaku nuzius, ngebantah, ada 3 stepnya. Yang pertama, nasihati. Kalau nasihat nggak mempan, tinggalkan dari tempat tidurnya, pisah ranjang, pindah ke sofa. Kalau punya kamar lain, pindah kamar lain. Asal jangan pindah ke rumah janda, jangan ya. Beres,
ternyata masih nggak berubah juga. Yang ketiga, boleh dipukul gitu. Ada garis bawah yang keras ya. Jadi kalau si Koko boleh dipukul, enggak, jangan, tar dulu. Banyak aturannya. Nggak boleh di muka, nggak boleh ninggalin bekas, nggak boleh mengancam jiwa. Mukul apa yang nggak mengancam jiwa? Ya pelan. Dan Nabi nggak pernah mukul kalau ke anak istrinya. Meskipun Nabi mengatakan sendiri, kalau putriku sendiri yang mencuri, aku sendiri yang potong tangannya. Kenapa kalau ke anak istrinya nggak pernah sampai dipukul? Ya tadi, baru nyampe step 1 aja udah mempan. Baru nyampe nasihat udah mempan. Kadang pun kan, di zaman sekarang pada suka cerita, kadang justru kenapa istri itu paling susah nurut sama suaminya. Nah, makanya kenceng banget. Ya. Kadang pun bener. Salah satu alasannya, karena istri itu tahu modalnya suami. Di luar disangkanya, wah idola, tangan dicium, dikagumi di rumah, Allah bangun subuh juga 9:30. Kan, ya itulah pentingnya kita ibadah ikhlas ya. Salah satu ciri ikhlas itu kan ada orang, tidak ada orang, sama aja. Ini di luar biasa, Masya Allah, amat sangat dijaga. Nyampe rumah, wah, luar biasa. Ada ibu-ibu tidak di sini? Boleh. Misal, ibu manggil anak, adek, nggak keluar. Ibu ngapain? Manggil lagi, tapi nadanya tinggi ya. Adek, nggak keluar lagi. Mau nggak mau kan? Adek, kaca pecah 3 ceritanya. Si adek lari tunggang langgang keluar. Ada apa mah? Jujur bu, langsung ngasih tahu alasan ibu manggil atau diomelin dulu. Tuh kan, 1-0. Besoknya ganti posisi, gantian. Si mamah di kamar, si ade di ruang tamu manggil, mama, nggak kedengeran. Dia udah mulai deg-degan nih, tapi nggak mau ya. Mungkin dari ruang tamu sampai kamar mamanya harus naik angkot, nggak ada yang tahu ya. Mungkin keluarga Gu Junpyo dia ya. Maka teriak lagi, mama, nggak keluar juga. Mau nggak mau ngejerit ngikutin mamanya kemarin. Ibunya keluar. Apa yang terjadi? Dasar anaknya kurang ajar, masa manggil ibunya kayak begitu. 2-0 ya. Kan anaknya bukan, si mama manggil, sengaja pura-pura nggak dengar biar dia ngambek. Enggak, nyari mereka nggak segede itu ya. Baru kedengeran, makanya baru keluar tunggang langgang. Diomel, giliran si mama yang nggak denger, tetap kita yang diomel. Nah itulah ya. Tahu-tahu ibunya cerita, kok kenapa ya? Kok anak saya minderan ya anaknya? Ya punten atuh bu, anak fitrahnya tuh berpikir satu-satunya tempat dan orang yang paling aman bagi dirinya ya rumah dan mama. Kalau ternyata rumah dan mama adalah tempat dia selalu diomeli, tempat selalu dia, ya mama justru adalah orang yang selalu paling giwit marahin. Sedangkan lagi ngomelin anak tetangga datang, iya anak teh ini ganteng, kasep, ya Allah, ke anak tetangga segitu lembutnya, ke anak sendiri teh meninggal. Kan sakit hati itu teh anak. Mancep. Sekarang dia harus ketemu sekian banyak orang dengan karakter yang berbeda-beda. Ya minder. Orang yang di otaknya dia orang yang seharusnya paling sayang sama dia aja malah paling sering ngomelin. Seolah kita selalu salah di hadapannya. Oh berat. Tahu bilang, kenapa anak saya? Nggak bisa semuanya langsung kudu ke anak. Kayak punten contoh ya. Kok anak saya kecanduan gadget, main game terus, usia misalkan punten masih TK, TKB. Pertanyaannya ketika dibalik, emang siapa bu yang ngasih? Ya saya sih. Biar apa? Tapi kan biar supaya nggak main-main keluar, biar dia akhirnya bisa terjaga. Udah situ. Jujur, benar untuk komunikasi. Karena kalau sekedar untuk komunikasi, beliin aja HP Nokia zaman dulu 200 ribuan, yang penting bisa nelpon. Kenapa harus yang smartphone? Biar bisa main Mobile Legends. Jadi ibu nonton drakornya nggak keganggu. Jujur aja, ya. Nih, ada aturan dalam ngasih harta di dalam Islam, di An-Nisa juga. Bahwa ketika akhirnya, misalkan ya, ada anak
yatim, orang tuanya meninggal, walinya itu, ternyata si anak itu punya warisan berapa miliar, itu si wali nggak boleh langsung ngasih ke anaknya kalau anaknya masih kecil. Mesti tunggu. Syaratnya dua. Satu balik, dua rusyda. Balik tuh usianya udah nyampe, rusyda itu kecerdasannya udah nyampe. Udah ngerti ini duit kudu diapain. Nah, gadget tuh harta kan. Mahal loh itu. Terus akhirnya dikasih ke anak yang belum ngerti ini teh harta kudu diapain. Terus akhirnya gara-gara dia memang belum ngerti, belum waktunya untuk megang, udah dikasih demi tujuan supaya bilangnya mah komunikasi, padahal mah biar nggak ribut anaknya, malas beberes terus tiap hari. Terus akhirnya anaknya jadi kecanduan, nyalahin anaknya terus yang diomel. Udahlah, nggak fair kalau kayak begitu. Bermulai dari kitanya dulu juga. Ya. Maka yuk sil, jadi orang tua yang mengagumkan. Ya. Ini ada survei ya, karena kalau ada yang bilang, oh kok nggak ada waktu nih kok untuk jadi yang hebat seperti yang dimaksud orang tua, kayak gimana maksudnya? Ada survei, manusia modern zaman sekarang megang handphone dalam sehari itu rata-rata ya, bisa kurang bisa lebih, rata-rata 313 kali dalam sehari. Meskipun kadang cuma turun dari motor, cek WA, nggak ada yang WA, kantongin lagi. Ini cuma 3 detik. Ya. Nah, kadang WA juga dari grup gibah atau lah. Ya. Kadang ada orang, dia sekantor 10 orang, wah. Dia bisa bikin grup lagi yang isinya 9 orang, cuma minus kepala cabangnya. Kira-kira apa fungsi grup tersebut? Ya. Siapa yang orang tua murid di sini? Ya. Ada grup yang sama gurunya, ada grup yang tidak ada gurunya di situ ya. Oh, biar bisa ngasih surprise kok. Oke lah, selalu ada alasan ibu mah ya. Ya, bismillah ya. Dan dalam sehari, namanya rata-rata ya, kalau dilihat dari durasi, orang megang handphone itu sehari rata-rata 5 jam dalam sehari. Jujur, 5 jam memang jadi manfaat semua, kebanyakan. Kadang-kadang ada yang cuma scroll, haha lucu, tap-tap layar, ganti lagi, haha lucu. Tahu-tahu zuhur 2:30, asar 5:30, subuh 5:30, ya. Sekalian duha jadinya. Jadi, ini sih. Sukanya apa? Masak-masak, atau sok belajar. Menu apa juga ada sekarang mah di YouTube. Ya. Ulama kumpul semua di handphone kita. Mau nyari ceramahnya Buya Hamka, masih ada tuh di YouTube. Beliau sudah wafat dari tahun 82, seingat saya. Sayanya dia belum lahir, tapi masih bisa dicari itu ceramah. Masya Allah. Kumpul semua, tinggal kita mau pakai atau enggak. Ya. Karena ayo bismillah. Jadi orang tua nggak bukan. Sampai ada, ini ucapannya Jack Ma ya, pendiri Alibaba. Tapi kita ambil hikmahnya aja. Orang bilang kayak gini, kalau kita udah sukses, kentut juga dianggap kata mutiara sama orang. Gitu cenah. Tapi kalau kita belum jadi apa-apa, mengucap seindah apapun dianggap kentut sama orang. Alhamdulillah kalau di Islam kita tambahin, alhamdulillah surga kita nggak di mulut orang. Tapi motivasinya apa? Yuh, jadi orang yang mengagumkan untuk memudahkan dakwah aja. Ya. Nanti boleh usur ke sekolah, ke guru sekolahnya. Atau kalau di sini ada yang terlibat dunia pendidikan, nanti ke depan anak-anak dikasih kertas masing-masing selembar. Kasih waktu 5 menit. Nah, tolong di kertas tersebut tuliskan keutamaan orang tua kalian ya. Kelebihannya, kebaikannya. Jangan kaget Pak sama hasilnya Pak, saya bocorin duluan. Jangankan 5 menit. Kebanyakan itu nyampe setengah jam juga kertasnya masih kosong. Apa bagus ya bapak gua, kirim, benerin. Dia sambil mikir, nunduk, ngeliat tangan, ini masih biru diciwit, baru tadi malam fresh from the oven loh ini, hangat. Kaki masih ada bekas kemoceng. Terus dia mikir, lebihnya bagus sih. Sulit. Walaupun ada sedikit pernah ditemukan, ada anak yang sampai minta kertas lagi karena belum selesai menyebutkan semua kelebihan kebaikan orang tuanya. Ya, uniknya anak ini ketika ditanya, ketika dilihat belajarnya lebih rajin, lebih beradab, orang tuanya juga di masyarakat jadi tokoh, jadi manfaat, banyak yang mendapat manfaat dari dirinya. Dan uniknya si anak ini ketika ditanya, siapa idolamu selain Rasulullah? Jawabannya, papa dan mama. Ajib itu, Masya Allah.